Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Gimana teman-teman semua? Sehat ya? Semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, saya Alfa Isma Afifah Putri, saya pustakawan di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Di sini saya akan nemenin teman-teman semua selama kurang lebih 30 menitan ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, di sini saya udah ditemenin sama Ibu Fatma Taufianti, Sarjana Sains dan Magister Psikologi. Nah, beliau ini adalah Wakil Kepala Sekolah bagian Humas di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, dan beliau juga merupakan guru di sini, yaitu guru kimia. Nah, Ibu Fatma, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini aku tuh excited banget karena ini kita akan ngebahas tentang Pekan Literasi Sekolah. Nah, sebelum kita masuk nih Pekan Literasi Sekolah itu apa sih? Gimana sih kegiatannya apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke sana, aku penasaran nih Bu, kira-kira latar belakang kegiatan ini tuh apa gitu? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Pekan Literasi Sekolah ini untuk tahun ini, khusus tahun ini, dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19. Jadi kita semua tahu bahwa saat ini di seluruh dunia sedang ada pandemi COVID. Salah satu program sekolah di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta itu ada program literasi sekolah. Biasanya program ini dilaksanakan secara tatap muka. Nah, untuk tahun ini agar program itu tetap berjalan, maka kita desain ulang dengan tajuknya adalah Muha Menulis di era pandemi. Seperti itu. Jadi mengacu pada pandemi itu, dan DIY sendiri oleh SK Gubernur itu masih ditetapkan bahwa status tanggap darurat COVID masih diberlakukan dan sekolah belum boleh masuk secara offline, seperti itu. Gitu. Nah, kalau tujuan kegiatan ini sendiri itu apa, Bu? Untuk tujuan dari Muha Menulis itu, yang pertama adalah meningkatkan budaya membaca, yang pertama bagi seluruh stakeholder sekolah, baik siswa maupun guru. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan budaya menulis atau academic writing bagi siswa dan guru. Dan yang ketiga, dengan menulis itu untuk memacu kita meningkatkan daya pikir yang kritis dan kreatif, seperti itu. Jadi meskipun di era pandemi kita tetap bisa berprestasi dengan mengungkapkan opini-opini kita, pengalaman-pengalaman kita sebagai siswa maupun guru. Nah, seperti itu ya. Jadi, gimana caranya walaupun kita di rumah aja, kita tetap bisa berprestasi, teman-teman. Nah, untuk sasarannya sendiri siapa nih, Bu? Selain apakah hanya siswa atau guru dan yang lainnya? Ya, untuk Muha Menulis ini sasarannya adalah yang utama itu adalah siswa. Yang wajib itu adalah siswa kelas 10 dan kelas 11. Kemudian siswa kelas 12 itu bisa berperan serta juga. Selain siswa, guru pun juga bisa berperan serta dalam program Muha Menulis itu. Karena KBM yang berlangsung itu kan melibatkan guru dan siswa. Masing-masing dari guru maupun siswa itu punya pengalaman yang berbeda-beda dalam melaksanakan KBM-nya. Misalnya ada siswa yang harus berjuang untuk mendapatkan sinyal sehingga bisa mengikuti KBM. Guru pun juga demikian. Jadi semuanya bisa, siswa dan guru. Nah, gitu ya. Jadi, buat guru-guru nggak perlu khawatir karena guru-guru juga tetap bisa ikut kegiatan ini. Terus kelas 12 juga boleh ikut, jadi nggak perlu takut gitu. Tapi nggak wajib kok. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri nih Bu, sekarang kita masuk ke pelaksanaannya nih gimana? Untuk pelaksanaan dari Pekan Literasi Sekolah dengan tajuk Muha Menulis akan mulai dibuka hari ini, Rabu tanggal 4, sampai dengan Rabu tanggal 11
pada pukul 00. Jadi sebelum hari Rabu tanggal 11 November pukul 00 itu semua artikel sudah masuk gitu. Gitu. Jadi dari Rabu ke Rabu lagi. Untuk kriteria penulisannya sendiri gimana Bu ini nanti? Iya, untuk Muha menulis ini berupa tulisan ya. Nanti dari baik siswa maupun guru bisa mengirimkan tulisan. Tulisan itu berupa bisa artikel maupun puisi, di mana berisi tentang opini, ide, kemudian gagasan, pengalaman yang dirasakan oleh siswa maupun oleh guru dalam pelaksanaan KBM secara online. Kalau mungkin siswa memiliki pengalaman lain selain dari KBM online, misalnya siswa menangkap peluang yang muncul dari adanya COVID ini, misalnya bakat berwirausaha. Nah, itu mungkin juga bisa dituliskan juga sebagai pengalaman pribadi yang memunculkan peluang dari adanya COVID-19 ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Nggak harus tulisan formal dalam artian artikel, jurnal seperti itu nggak harus. Teman-teman bisa nulis pengalaman, gagasan seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk format tulisannya sendiri Bu, Iya. Syarat-syaratnya gitu. Misalnya puisinya berapa bait atau tulisan gagasannya berapa halaman, berapa kata ya. Ya, meskipun itu dari pengalaman sendiri berupa opini, berupa gagasan, untuk tetap ada kaidah untuk penulisannya. Untuk artikel itu penulisannya antara 1000 sampai 1500 kata. Kemudian standar ya menggunakan Times New Roman. Kemudian hurufnya 12 dan kertasnya ukuran A4. Seperti itu. Kemudian untuk puisi, yang mengirimkan puisi minimal adalah 4 bait. 4 bait. Iya. Jadi tidak terlalu banyak ya. Tetap bisa mengapresiasi dari pengalaman para siswa dan guru semuanya. Gitu. Untuk ini nih Bu, sekarang kita masuk ke, ada nggak sih Bu ini nanti kayak reward atau apresiasi buat siswa yang tulisannya terbaik atau gimana gitu, biar nanti pada semangat nulisnya. Iya. Dari sekolah memberikan apresiasi untuk karya-karya terbaik ya. Untuk artikel akan diambil 5 karya terbaik yang akan mendapatkan reward. Kemudian puisi juga akan diambil 5. Ini dari siswa ya. Iya. Dari siswanya 5 artikel, 5 puisi terbaik. Kemudian dari Bapak Ibu guru juga akan diambil 3 karya terbaik dan 3 puisi terbaik. Nah, ini masih ada keuntungan lagi. Jadi dari artikel yang dibuat, selain mendapatkan reward, itu artikel-artikel itu akan dibukukan, dibuat buku. Nah, yang dibukukan itu tidak hanya 5 itu. Yang dibukukan adalah 20 karya artikel terbaik. 20. Jadi nanti para siswa kalau mengikuti program ini dan masuk dalam 20 artikel terbaik, itu nanti bisa punya buku, karena itu karyanya akan dibukukan, seperti itu. Nah itu, jadi teman-teman yang semangat ya, karena ini tuh kita tuh nggak cuma diwajibin untuk nulis atau nggak wajib untuk nulis, itu tuh di lain sisi kita bisa mendapatkan rewardnya itu nanti tulisan kita bisa dibukuin, jadi teman-teman bisa punya buku karya sendiri. Nah, terus kita juga bisa berkarya di era pandemi ini biar tetap berkarya, gitu ya Bu ya. Iya. Selain buku tadi, rewardnya nanti ada hadiah dari sekolah itu. Nah, ada hadiah. Semangat pokoknya, karena ada hadiahnya nanti ya teman-teman. Gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang lain Bu yang mau disampaikan? Nah ini tambahan saja. Khusus kelas 10 dan kelas 11, karena itu Muha menulis itu adalah wajib, itu akan dimasukkan pada nilai pengembangan diri, dan itu merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Nah tuh. Jadi kalau tidak ikut, karena yang namanya wajib berarti harus ikut ya, nanti nilai pengembangan dirinya bisa tidak tuntas, seperti itu. Ya, semangat ya. Itu aja ya Bu ya? Iya. Ya, itu aja. Nah, teman-teman mungkin ini dulu untuk podcast
perdana di SMA Muha, di Muha Podcast. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau minta maaf ya kalau selama pembawaan saya dari awal sampai akhir ini ada kesalahan. Nah, sebelum saya tutup nih, saya mau ngasih kalimat-kalimat mutiara gitu. Menulis adalah suatu cara untuk kita berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, dan suatu cara untuk menyentuh seseorang. Dan penulis tidak pernah dilahirkan, tapi ia diciptakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Bu. Oh, ini salam literasi. Makasih ya Bu Assalamualaikum. Fatma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi